Darullah, produk-produk saya yang saya pamerkan di situ juga ikut terbakar. Yakini apa yang akan kamu kerjakan, ya. Kemudian kerjakan apa yang kamu yakini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Yuniarto. Saya alumni Gontor tahun 1991. Sekarang saya domisili di Yogyakarta. Dulu di Gontor saya pengurus OPPM di bagian olahraga. Kemudian setelah lulus Gontor, saya melanjutkan kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Sekarang dengan nama UIN, dan alhamdulillah setelah lulus saya mulai berwirausaha. Sekarang saya bergerak di bidang oleh-oleh camilan khas Yogyakarta, yaitu ekrol ubi ungu dengan merek Sasa. Kenapa saya kasih nama Sasa? Ini gabungan nama anak-anak saya yang kebetulan semuanya alumni Gontor juga. Sahira, Afrah Sakira, dan Aga Farseh. Kenapa saya bergerak di bidang camilan Yogyakarta? Karena saya melihat Yogyakarta yang potensial sebagai kota wisata, sehingga banyak wisatawan yang datang ke Jogja. Saya sebagai tuan rumah menyediakan bagi mereka yang wisata ke Jogja oleh-oleh khas Yogyakarta untuk dibawa pulang ke daerahnya masing-masing. Ekrol ubi ungu ini saya rintis sejak Desember 2010. Tapi jauh sebelum itu saya sudah beberapa kali berwirausaha. Dari lulus IAIN saya bergerak di bidang kerajinan. Jadi usaha saya kerajinan dari bahan kayu jati. Dan alhamdulillah saat itu saya sampai bisa sewa tempat di Matahari Mall Solo, tapi takdir berkehendak lain. Mei 28 ada kerusuhan, toko-toko dibakar. Kebetulan Matahari Solo juga terbakar, dan qadarullah produk-produk saya yang saya pamerkan di situ juga ikut terbakar. Kemudian selanjutnya kita tidak berhenti sampai di situ. Saya ganti usaha tenun ATBM. Alat tenun bukan mesin, jadi dari bahan kain tenun yang mana saat itu sangat disukai oleh para wisatawan, terutama dari mancanegara, dari Eropa atau Amerika. Tapi lagi-lagi qadarullah ada gempa bumi di Yogyakarta sampai 2006 gitu ya. 2006 gempa bumi Yogyakarta, sehingga mesin jahit, mesin potong dan lain sebagainya ikut tertimpa tembok-tembok bangunan dan hancur. Dan setelah itu karena akibat dari gempa ekonomi agak susah, kerajinan juga makin menurun. Sampai 2010 saya ketemu dengan ekrol dari bahan ubi ungu ini. Waktu itu kebetulan sepanjang sepengetahuan saya, ekrol yang terbuat dari ubi ungu belum ada. Karena standar kita tahu ada dan tidaknya itu kan dari Google ya umpamanya. Saya klik di Google, ekrol bahan ubi ungu tidak ada. Kebetulan istri saya ini tiap Ramadan, Lebaran itu sering membuat kue kering. Dapatlah resep yang kue kering yang terbuat dari ubi ungu ya. Dari situ kita lanjutkan kira-kira produk apa yang sekiranya sepanjang masa. Awal mula kita bikin ekrol, saya dengan istri, itu mungkin bisa dikatakan 7 hari 7 malam untuk mendapatkan komposisi yang pas. Karena memang ini adalah satu racian yang baru, di mana bahan dari ubi ungu kita jadikan kue kering berbentuk ekrol. Pertama kita bikin mungkin terlalu panjang, nggak masuk di kerdus seperti ini, terlalu pendek juga jelek, terlalu gemuk. Itu trial by error. Wah, kita coba terus menerus sampai mendapatkan komposisi yang pas. Dalam
Dalam perjalanannya ekrol ini ada up and down, ada naik, ada turunnya. Karena apa? Karena memang ini adalah satu produk yang baru saat itu di 2010. Karena ekrol yang selama ini kita tahu dengan bahan terigu, campuran gula dan lain sebagainya yang seperti yang sudah beredar itu sudah mendominasi pasaran. Di lain pihak saya yang baru saat itu menemukan komposisi ekrol dari bahan ubi ungu, banyak sekali tantangannya. Ubi ungu sebetulnya bukan tanaman yang bisa hidup baik di Yogyakarta, khususnya di dataran rendah. Ubi yang saya dapatkan selama ini sebetulnya dari dataran tinggi, terutama dari Sarangan, Tawangmangu, ataupun Ngawi, Malang, dan lain sebagainya. Yang alhamdulillah sampai saat ini selalu tersedia di pasar ubi Yogyakarta. Kemudian tantangan yang lain mungkin dari sisi oleh-olehnya. Karena memang Jogja kota wisata, banyak pengusaha oleh-olehnya, sehingga kita dituntut untuk bersaing ya, tentang kualitas produk, tentang rasa, tentang kemasan, tentang apa saja, tentang harga. Nah, awal-awal ya mungkin kita agak imbangi para pemain-pemain lama bidang oleh-oleh, tapi alhamdulillah masih tetap bisa bersaing dengan produk-produk makanan lainnya. Ada wabah COVID, mana semuanya juga menurun pendapatan, bahkan produksi juga tutup, toko-toko juga tutup, wisata kosong, dan alhamdulillah ekrol ubi ungu Sasa masih bisa survive saat itu, walaupun juga harus turun. Kedepannya ekrol ini akan lebih banyak fokus di produksi karena pemasaran dan lain sebagainya itu nanti akan banyak diambil oleh reseller. Reseller ini yang menawarkan, yang memasukkan ekrol ubi ungu Sasa ke toko-toko, ke tempat-tempat pusat-pusat oleh-oleh, tempat wisata dan lain sebagainya. Sebetulnya apa yang sudah saya capai hingga saat ini itu tidak lepas dari apa yang saya dapatkan dulu waktu saya di Gontor. 6 tahun saya di Gontor, di situ banyak sekali pendidikan, pelajaran yang saya dapatkan untuk survive, untuk hidup di luar setelah saya lulus dari Gontor. Di sana kita belajar tentang jarib walahid takun arifan. Kamu harus coba, pahami, insya Allah kamu bisa. Saya terapkan di produk saya ini. Saya dari nol, dari bukan yang tahu di bidang kuliner, tapi alhamdulillah saya melihat, saya mencoba, dan alhamdulillah saya bisa untuk memproduksi ekrol ini. Tentang belajar tentang konsistensi, istiqomah yang kita dapatkan di Gontor, kita bisa belajar dengan para masayikh, apalagi terutama dengan bapak-bapak pimpinan yang sampai hari ini masih konsisten mengajar. Begitu juga kita yang sudah di luar, kita konsisten dengan apa yang kita dapatkan, kita konsisten dengan apa yang kita kerjakan, insya Allah istiqomah ya, konsisten. Dari istiqomah ini insya Allah hidup di luar itu akan lebih mudah, sukses. Para pemuda, alumni pesantren, mahasiswa, alumni Gontor khususnya, saya berpesan jangan malu untuk mulai berwirausaha. Jangan takut, jarib walahid takun arifan. Coba, perhatikan, insya Allah kamu bisa. Ya. Kemudian pandai-pandailah melihat peluang. Peluang itu ada di mana saja dan banyak sekali peluang. Selanjutnya, pesan saya, yakin dengan apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Kedua, kerjakan apa yang kamu yakini. Dan selanjutnya lihat hasil. Kalau kamu hanya berhenti di yakin, tidak dikerjakan, ya nggak ada gunanya. Begitu juga kalau kamu kerjakan tapi kamu tidak yakin, sama saja. Lihat hasilnya, itu apa? Evaluasi. Seperti saya bikin ekrol, saya yakin bahwa ekrol ini punya prospek, punya masa depan. Setelah saya yakin, saya kerjakan. Saya mulai
beli cetakan, beli kompor, beli ini, beli mixer. Saya kerjakan di situ. Setelah saya kerjakan, saya lempar ke pasaran. Kira-kira bagaimana responnya? Nah, disitulah namanya lihat hasilnya. Saya evaluasi lagi. Oh, kenapa tidak laku di pasaran? Oh, mungkin rasanya terlalu manis. Saya kurangi gulanya. Saya lempar ke pasar lagi. Saya evaluasi lagi. Ini kok pendapatan menurun? Kira-kira kenapa? Oh, mungkin harganya kemahalan. Saya tarik pasar lagi. Saya turunkan harganya. Nah, disitulah selalu evaluasi terus menerus. Terlalu panjang kita pendekkan, terlalu pendek kita panjangkan. Packaging dulu waktu itu masih hanya plastik, kemudian kita evaluasi lagi. Kalau plastik dibawa keluar kota hancur, remuk dan lain sebagainya, saya ganti packagingnya dengan dus seperti ini. Dan alhamdulillah setelah kita beberapa kali evaluasi dan alhamdulillah sampai hari ini Ekrol Ubi Ungu Sasa ini bisa bertahan. Kemudian harapan saya kepada Forbis, pertama saya berharap Forbis bisa membimbing alumni-alumninya yang terutama yang masih muda-muda untuk menjadi wirausahawan yang handal, yang hebat, top di bidangnya masing-masing. Yang kedua, mungkin Forbis bisa menjadi wadah untuk mengintegrasikan potensi wirausahawan alumni Gontor di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Evaluasi diri, introspeksi, insya Allah usaha yang akan kita jalani nanti akan berkembang dengan baik, lancar, dan barokah. Itu sekian dari saya Muhammad Lutfi Yuniarto dari produksi Ekrol Ubi Ungu Sasa. Barakallahu fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.